Ya, berguna sekali ya untuk bagian late code-nya gitu. Jadi apa itu late code gitu? Kalau kalian nggak tahu, late code itu adalah sebuah platform gitu untuk kalian ngetes kemampuan ngoding kalian gitu. Jadi dikasih soal, itu aku nggak tahu dari community-nya atau dari bagian late code-nya sendiri gitu. Jadi late code ini ada dua jenis ya, yang berbayar dan yang gratis. Menurutku yang gratis aja udah cukup gitu. Nah, kenapa berguna gitu? Kenapa aku ngomong ini berguna? Mungkin ya ini nggak 100% relate dengan orang lain gitu, tapi setidaknya ini memberikan bayangan at least untukku ya kan, ke kalian gitu. Yang pertama itu ada dua jenis tes itu. Yang ini bayanganku aja ya. Yang pertama itu ada live coding, yang kedua adalah yang tes coding yang by platform gitu kan. Contoh bermitra dengan orang lain lah gitu kalau kalian ngomong. Misalkan si X ini nguji kemampuan ngodingnya si Y, si A gini, itu kadang perusahaan ini nggak bisa itu kalau ngetes langsung gimana caranya, tapi jadi dia ada mitranya, contoh mitranya tuh si Y ini, jadi si mitra ini Y ini ngetes si A apakah bisa apa enggak, nanti hasilnya akan diserahin ke perusahaan X gitu kan. Nah, let code ini menurutku sendiri berguna di bagian yang tes coding yang pakai mitra tadi, jadi kayak kan itu kan by sistem ya, kayak tanya jawab gitu kan, ada soal kalian jawab gitu. Menurutku sangat berguna. Jadi ada ya ada beberapa saat itu, ada beberapa momen di mana sama sama banget lah, persis banget untuk soal jawabnya gitu. Soal jawabnya tuh benar-benar persis banget. Nah, jadi nah kecuali live coding ya. Kenapa live coding itu enggak? Karena live coding itu ketika kalian interview kan, wawancara gitu. Biasanya langsung share screen gitu kan. Langsung nanti dikasih link untuk terminalnya gitu. Oh, contoh ke sini gitu, klik link ini gitu, terus nanti share screen ya gitu, gimana cara kamu nyelesain ini, contoh aku mau ngambil data ini gimana caranya gitu, di sini ada data ini gimana caranya ngambil ini. Nah, di situ kan pemahaman nggak 100% sama dengan lead code, tapi gitu, tapi gimana caranya kita menyelesaikan lead code tadi, mungkin kan ada banyak tuh, mulai dari jadi lead code tuh nggak cuma satu bahasa ya, contoh Python doang atau mungkin JavaScript, Java, Kotlin dan sebagainya macamnya gitu kan. Jadi satu soal gitu. Itu bisa diselesaikan dengan berbagai macam bahasa gitu. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan satu itu misal Python gitu kan, ya kita udah ada bayangan nih gimana cara nyelesainnya. Dan situlah yang penting gitu kan. Nah, terus mekanisme daripada let code gitu kan, ini akan jadi video yang cukup singkat gitu menurutku. Let code ini ada tiga difficulty gitu kan. Yang pertama itu easy, yang kedua itu medium, yang ketiga hard ya. Nah, ingat ada yang bayar, ada yang gratis, dan yang unlock tuh pasti yang gratis gitu kan. Terus menurutku sendiri, apakah layak untuk dilakuin? Apakah layak untuk di grinding? Yes, di grinding. Tapi ada masalahnya, yaitu ketika ya ibaratnya pemrograman zaman sekarang gitu kan ya. Apalagi yang baru-baru ini gitu, yang baru-baru masuk dalam dunia pemrograman gitu, pasti sudah terkontaminasi dengan AI. Terkontaminasi dengan AI itu maksudnya gimana gitu? Jadi contoh gitu, error sedikit kita nggak mau mikir gitu. Kenapa errornya, bagaimana kok bisa error, error ini bisa terjadi tuh karena apa gitu kan. Kita akan langsung kopas errornya beserta kodenya ke ChatGPT gitu, dan langsung nih ChatGPT akan langsung ngebenerin dan bahkan membuat baru kode yang lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan, lalu kita copy dan paste ke light code ini. Ibarat gitu, ibarat kata kalian belum bisa hitung-hitungan tapi pakai kalkulator gitu kan. Dan di sini menurutku aku jangan tidak menyarankan gitu kan, tidak menyarankan, dan menurutku lebih baik berlatih mungkin 1 bulan 2 bulan. Nah, tapi kan kalian nggak tahu kan, oh aku udah interviewnya kapan dan segala macamnya. Saranku gitu ya, memang lead code ini, kalau contoh aku Python ya kan, jujur aku Python eh bahkan yang easy aja gitu, yang paling mudah aja itu membuat pening gitu, membuat pusing gitu kan, ini gimana cara nyelesainnya gitu. Nah, ketika error gitu kan ya, itu juga pusing banget gitu. Nah, jadi gitu, kalau misalkan mendadak 1 minggu atau 2 minggu, menurutku tergantung individunya, tapi menurutku sendiri kurang efektif ya kalau 1 sampai 2 minggu, karena ada banyak soal gitu kan. Dan dan lagi gitu, ini saranku aja, karena ada banyak tipe bahasa gitu kan, mungkin kalian harus mencermati juga gitu, apakah yang diuji ini bahasanya tuh apa gitu. Kalau nggak tahu ya mungkin safe to say Python gitu, tapi kalau tahu gitu ya itu lebih baik gitu. Contoh kalau ada beberapa yang menguji itu sampai 2 3 bahasa lah, contoh Python terus sama JavaScript terus sama R gitu kan, atau sama SQL juga gitu, jadi satu lah. Itu banyak gitu kan, jadi kayak capek gitu, capek kalau misalkan kalian cuma belajar satu bahasa doang gitu kan, nanti soal yang lain, yang bahasa yang lain itu kalian nggak bisa ngerjain. Kenapa gitu? Karena ya
eh di dalam bahasa contoh Python gitu kan kita bisa print gitu. Tapi kalau misalkan di JavaScript gitu console.log gitu memang sama-sama ngeluarin nilai gitu kan, di print nilainya, tapi cuman perintahnya itu yang nggak kita tahu gitu. Nah sehingga walaupun kita udah dapat logiknya di otak kita gitu, oh caranya gini 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 gitu, tapi eksekusinya itu adalah hal yang lain lagi gitu, perlu skill lagi, perlu ya ibaratnya kalian harus baca itu gimana caranya ngelakuinnya untuk JavaScript. Sehingga ya mungkin menurutku 1 bulan atau 2 bulan tuh grinding cukup ya kan, dan jangan dihafalin kodenya gitu. Di dalam Letcode gitu kalian nggak bisa kayak if else gitu, misal contoh gitu kalau dalam dunia pemrograman yang baru gitu kan kalian baru masuk, jadi kita bisa ngakalin gitu. Jadi kalau if gitu misalkan nilainya dikasih 10 gitu, nanti akan di return misalkan kalau dikasih nilai 10 akan kembaliin 11 jadi n plus 1 gitu. Nah, kalian tulis di satu-satu. If 10 dikembaliin nilai 11. Kalau if 11 dikembaliin nilai 12 gitu kan dan segala macamnya. Di situ menurutku karena ada 100 lebih test case ya, namanya test case. Dan kurang bijaksana saja sih, kurang bijaksana. Kalau misalkan daripada mikir itu kan, daripada if else banyak mending mikir gitu. Dan lagi itu nanti ditandingkan gitu, apakah kode kalian lebih efisien dibandingkan yang lain. Tapi itu nggak jadi tolak ukur utama. Yang menurutku yang tolak ukur utama itu kalian bisa nyelesain dulu karena ini cukup sulit ya kan. Dan ada berbagai macam ibaratnya platform-platform lain gitu yang bisa aku rekomendasikan, contoh Programmis itu menurutku bagus gitu kan. Dan semua ini bayar gitu kan, jadi tergantung kalian mau menekuni apa enggak, tapi menurutku gratis aja itu udah sangat cukup gitu. Dan ini tergantung individunya sekali lagi apakah dia mau mengulik apa enggak gitu kan. Dan ya gimana pendapat kalian mungkin bisa tolong tulis di kolom komentar, dan thank you.